هذه الإنتصار لهذه المتين وصلى وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحbihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati Pak Kasih PD Konten Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis, yang tak asing lagi dikatakan juga ini sudah tidak asing ya, karena sering berjumpa terkait dengan urusan-urusan terutama masalah pengoperatoran ya, atau pengolahan data. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan berbagai macam kenikmatan pada kita semua. Begitu juga salawat beserta salam semoga berlimpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, tabi'in hingga kepada umatnya sampai kepada kita semua. Mungkin tidak terlalu banyak kalam yang akan kami sampaikan di sini, karena pada dasarnya bahwa kesempatan ini adalah untuk penguatan data. Data yang kita miliki di Provinsi Jawa Barat dengan data yang diolah atau dikelola oleh para orangnya organisasi mitra itu jauh perbedaannya. Ya, kalau kita terima laporan dari para orangnya atau organisasi mitra, ada KPP, ada KPG, ada KDT gitu kan, dan lain sebagainya ya. Itu contoh lah. Kami kebetulan sebagai ketua tim di Madrasah Diniyah Takmiliyah atau kami atau di seksi Diniyah ya. Itu laporan dari FKDT Provinsi Jawa Barat itu di 2023 awal itu sampai mendekati 27.000 hampir 28.000 lembaga. Tetapi ketika kita menerima data resmi dari Kementerian Agama RI yang kita laporkan sejumlah itu ternyata berapa persen lah gitu kan hanya 6.000 dari 28.000. Berapa persen itu yang resmi, yang ada yang tercover di data emis yang dikenal dengan BAP ya, itu yang di data emis itu sudah bagus, sudah berupaya, dan mungkin para asatid dan asatidah di daerah pun pengelola data itu sudah termotivasi karena ada gerimis ya. Mungkin kalau istilah kami itu ada gerimis, ada bantuan kecil ya, sangat kecil gitu kan, tidak sebanding dengan operasional yang real di lapangan. Ya di awal-awal ada 15 juta per lembaga dalam bentuk POP dan 2,5 juta dalam bentuk intensi di 2022 itu. Tetapi data di 2003 yang masuk ya seperti itu. Itu sebelumnya nggak tahu gitu kan, mungkin lebih kecil lagi. Itu yang kami kirimkan ke pusat yang untuk data resmi, yaitu data emis ya. Baik Madrasah Diniyah, pondok pesantren, FEKI, kemudian yang paling bagus memang PDF ya, sama muadalah PDMA. Karena kalau itu pertama memang komunitasnya sedikit, yang kedua juga ada bos ya. Ada bos gitu. Kalau memang ada bos ya agak benar-benar lah kerjanya ekstra. Kenapa data ini harus kita support terus, di samping untuk meningkatkan manajerial lembaga gitu kan. Setiap kita kan
sebetulnya kewajiban ketika mendirikan lembaga kita butuh mutu gitu ya, yang dijual kepada masyarakat. Sebetulnya itu. Jadi tidak ada istilah data lagi diminta oleh Pak Hasil gitu kan, oleh kantor Kementerian Agama. Data aja direpotkan, tetapi nggak ada feedbacknya gitu kan. Jadi tidak itu sebetulnya, bukan gerimis yang dikejar oleh kita gitu kan. Karena kalau mengejar gerimis itu bantuan, karena istilah kami kan gerimis ya dikit gitu ya. Istilahnya kemarau bermuda seperti kemarin di daerah kami gitu ya, kecil gitu ya. Tapi bukan itu, karena kalau tuntutan itu tidak akan menyelesaikan data kita. Tetapi ketika kita untuk meningkatkan manajerial lembaga yang kita kelola, ya, yang kita selenggarakan lembaga kita dengan manajerial baik, kita punya data guru atau para asatidz dan asatidz lengkap gitu kan. Kemudian ada santri datanya lengkap, kemudian ada lembaga datanya lengkap gitu kan. Nah ketika data-data itu ada kita tawarkan kepada masyarakat, wah ini bagus, ini Darussalam itu bagus gitu kan. Karena apa? Karena emang itu data. Karena perkembangannya, karena dengan manajerial bagus, maka itu akan membawa dampak positif untuk perkembangan lembaga. Jadi kita tidak disibukkan ini data lagi. Itu mah udah merupakan kewajiban. Ketika kita mendirikan sebuah lembaga, maka otomatis manajerialnya itu diikuti. Manajerialnya itu diikuti. Kita punya sarana lengkap. Apa itu? Kalau itu apa namanya itu diinformasikan bahwa kami punya gedung sekian dengan sarana prasarananya lengkap gitu kan. Itu emang kepentingan siapa itu? Nah kami minta itu yaitu untuk mempromosikan juga gitu kan, bahwa lembaga yang Bapak kelola itu adalah punya sarana prasarana yang lengkap. Kemudian ada pimpinannya. Kalau pondok pesantren ada kiainya. Kalau madrasah ada kepala madrasahnya, gitu kan. Kemudian kalau kemudian diikuti dengan para pengajar. Ya, ada para pengajarnya lengkap gitu. Nah, ini data-data seperti ini yang yang dituntut sama kami, ya feedbacknya atau kembali lagi kepada manajerial atau manajemen yang kita kewajiban miliki gitu kan. Ya. Sehingga ketika sekali-kali ada gerimis mater oleh disampaikan kepada Pak Kasih, itu yang didulukan kemarin yang dipersyaratkan oleh kami di Kanwil, ya mungkin ya mohon maaf di 2022 itu gerah ya habis ya. Gerah ya habis itu Pak Tatang itu makasih si habis nggak punya data, dikembalikan Masya Allah. Itu kalau saya kasih kuota itu udah terlalu banyak waktu itu. Berapa saya lupa lagi Pak Tatang, 48 ya. 48 untuk 48 para asatidz dalam bentuk intensif bantuan insentif guru. Kalau BOP-nya keterima kalau BOP-nya itu yang gurunya. Masa sebesar si Amis data guru gak ada? Nah itu mungkin untuk tugas para operator memberikan support, karena operator itu pasti mendapat tantangan yang berat. Saya mendapatkan tantangan dari operator FKDT satu kabupaten. Itu tantangan kami itu laporan data ke Kemenak katanya, yang sudah juga nggak ada bantuan nggak nyampe gitu kan. Emang kalau dari tolok ukurnya itu, insya Allah itu tidak akan selesai. Tetapi ketika akan
dikembalikan lagi oleh kita, memberikan support kepada lembaga. Tapi kalau yang ini adalah operator lembaga ya, mungkin tidak terlalu berat karena ini untuk lembaga kita. Tetapi yakin bahwa saya dulu ngambil disiplin ilmunya itu TKM ya, Total Quality Management ya. Itu tuh luar biasa, bahwa semakin tertib itu manajemen ya, dengan pengelolaan lembaga dengan total gitu kan, lembaga itu dikelola semaksimal mungkin. Itu saya mengikuti ada sebuah yayasan kecil, karena saya kebetulan waktu itu tugasnya di Kabupaten Bogor sebagai pengawas ya. Saya diminta untuk menyampaikan, waktu itu saya ngambilnya tuh manajemennya itu di UNJ ya, S2 itu ya. Itu dipinta oleh sebuah lembaga, masih seger. Waktu itu lagi gencar-gencarnya sekolah berbasis internasional itu ya, berstandar internasional. Itu masih seger itu ilmu ya. Saya sampaikan, saya ikuti. Ya alhamdulillah ya, itu cakep bener gitu kan. Ketika manajemennya benar-benar dikelola, data-datanya, kemudian ada istilah itu ya, marketnya disebarluaskan. Ternyata kepercayaan masyarakat itu yaitu kepada pengelolaan lembaga yang profesional itu sangat antusias. Akhirnya sampai dibuka pendaftaran aja itu beberapa hari sebelum ditutup itu sudah selesai, sudah tidak bisa menerima siswa lagi gitu ya. Itu yang namanya manajemen itu seperti itu. Ya, data-data yang ditawarkan. Oleh sebab itu mungkin saya tidak terlalu ini begini. Yang penting data emis, apapun aplikasi yang ada di kita ya, itu yang menjadi yang akan mengantarkan lembaga kita sampai kepada nasional, bahwa lembaga kita itu sudah ada tertera di namanya itu tertera di data yang ada di pusat gitu ya, di Kementerian Agama pusat. Nah kalau tidak masuk emis mungkin hanya berputar-putar di daerah kita aja gitu kan. Ya itu kenapa kita harus sampai ke pusat? Ya yang namanya pondok pesantren, apalagi sekarang sudah punya regulasi, sudah punya undang-undang gitu kan, undang-undang pondok pesantren. Bahkan sekarang MD aja ya, MD ada juga kerdirjennya yang terbaru ya, yang terbaru saya lupa lagi nomor itu, tapi udah disahkan ke Pak Data itu, bahwa untuk mendapatkan hijau terbaru ini luar biasa. Makasih, nanti ini banyak kerjaan juga karena dari sekian ribu yang aktif mengupdate data ya, ada aja yang tidak update 1 tahun gitu kan. 1 tahun itu tidak muncul datanya, cepat atau lambat itu akan tersendiri dia akan menghapus dirinya sendiri, karena kan di sini ada persyaratan mendirikan madrasah diniyah takmiliyah ya. Jadi ada pendirian dan pencabutan izin gitu ya. Ada pengeluaran izin operasional, ada pencabutan izin operasional. Dengan satu komando itu langsung sekarang itu mulai dari sertifikat sampai kepada SK-nya itu secara nasional sudah sama. Redaksi SK-nya seperti itu, kemudian konten di sertifikatnya seperti itu, dan 1 nomor statistik dikendalikan dari pusat. Nah, setelah itu untuk Ula Wusto itu turun setelah data statistiknya, ada nomor statistiknya turun, maka oleh kami dari Kanwil nanti disampaikan ke kabupaten kota. Nah, si sertifikat dan SK itu ditandatangani oleh
Kementerian Agama Kabupaten Kota. Baru dihitungkan dengan satu nomor ya. Jadi kalau nanti itu begitu klik Ciamis, nomornya itu, nomor statistiknya itu tidak akan ada yang sama, baik secara se-Kabupaten Ciamis, apalagi dengan luar gitu kan. Jadi tidak seperti sekarang. Kemarin uji coba Jawa Barat saja, kalau diklik Jawa Barat mungkin ribuan ya. Ini ketika oleh pengelola atau si pemilik aplikasi, karena aplikasinya itu nanti tidak seperti Peki. Ada yang ngelola Peki di sini nggak? Kalau Peki kan ada apa itu aplikasinya yang itu? Sibdar ya, tidak seperti Sibdar. Sibdar itu aplikasinya tersendiri. Kalau untuk aplikasi di Madrasah Diniyah Takmiliyah atau di MDT itu ada kamar lah dari Sitren. Jadi kita membuka aplikasi Sitren, maka di situ ada pilihan apakah yang akan diisi data untuk pondok pesantren atau data yang diisi untuk Madrasah Diniyah Takmiliyah. Jadi satu aplikasi dengan Sitren. Jadi namanya Sitren, tetapi di situ ada kamar untuk masuk ke data Madrasah Diniyah Takmiliyah. Nah ini insya Allah launchingnya itu pas hari santri di Surabaya besok. Nah itu undangannya sudah ada. Kalau memang nanti misalnya launching itu artinya dibuka itu aplikasi. Kalau sekarang kan kemarin sudah sosialisasi ya yang ikut operator di Lembang ya. Nah itu sosialisasi untuk aplikasi izin operasional Madrasah Diniyah gitu ya. Dan kebetulan ini Pak Asep ya sebagai operatornya. Nah kalau di Kanwil yang megang aplikasi Sikap ya, Pak Asep Sikap ya. Itu Pak Asep. Sikap itu yang terkait dengan insentif gitu. Kemudian kalau yang nanti Pak Asep juga di sini, walaupun nanti kan ini secara umum ya sama ya, tetapi yang Simba untuk VOP nanti dipegang oleh Pak Heri kebetulan di sini hadir juga. Dan itu sama, baik untuk Peki, untuk konten ya, itunya aplikasinya Simba dan Sikap itu sama ya. Itu jendela untuk masuk kepada data-data penerima bantuan gitu ya. Nah, kenapa itu harus dipersiapkan walaupun saya di awal itu tidak terlalu penting, tetapi ya hari-harinya penting. Karena ketika nama Bapak Ibu memasukkan nama ternyata tidak masuk di Sikap dan tidak masuk di Simba, itu tetap aja tertolak. Gitu kan, tertolak. Karena ketika kita paksakan ya kesalahan satu nama masuk dipaksakan dan itu aneh, si BPKP ya si BPK ya atau BPKP itu tahu kalau kita itu curang gitu. Itu yang itu ketemu terus itu. Ya karena memang sudah sekarang sistem pemeriksaan juga kan sudah dalam bentuk digital juga. Jadi dari awal udah tahu bahwa ini tidak ada gitu kan. Oh itu yang dicontoh sampai ada kejadian di mungkin saya sebutkan aja lah kabupaten terdekat Kabupaten Bandung gitu kan. Itu kasusnya sedikit, namanya sama ya, kemudian nama pondoknya sama, mungkin MD bukan pondoknya, Madrasah Diniyahnya sama namanya. Ya taruhlah Al-Ikhlas ya misalnya, Al-Ikhlas sama namanya. Cuman yang berbeda itu kepala madrasahnya beda, alamat madrasahnya beda gitu kan. Nah akhirnya yang pertama itu dengan alasan tidak memenuhi persyaratan diganti dengan yang kedua gitu ya, dengan sama-sama
namanya beda. Tapi data yang digunakan data yang pertama. Penggantinya kan yang namanya pengganti ya ini udah Nurul Ikhlas aja. Akhirnya kita kan udah Nurul Ikhlas aja kan bersama ini gitu kan. Tidak mungkin sampai ketahuan nama kepala dan nama tidak alamat daripada manusia itu sendiri. Itu Pak, saya dibikin itu yang dikeluarkan kan hampir 9 miliar ya. 9 miliar. Sedangkan yang dari masalah kan cuma 15 juta. Yang salah dianggap bahwa itu sudah salah semua. Sudah dikorupsi oleh kita. Ketempuhan gitu kan. Akhirnya saya itu udah keluar surat peringatan bahwa ini adalah penyimpangan. Gitu kan. Sudah peringatan. Itu Pak gara-gara satu kita dibikin panik semua. Siapa yang panik? Pak Hanul. Pak Hanul yang nggak tahu apa-apa. Kita sebagai eksekutor ya. Pak Habib, ya Pak Habib juga nggak tahu apa-apa. Yang maaf kalau yang masalah penentuan kuat, buka-buka ya. Ya itu tim kami ya. Ya misalnya Pak Habib, Pak tolong sisakan buat apa? Buat kalau ada sesuatu yang sifatnya di luar ini gitu kan. Kadang-kadang kan suka jalan gitu kan. Ya kita yang ngamanin gitu kan. Ya ngamanin. Tetapi ketika kita salah, nggak tahu menang, saya juga nggak tahu. Pokoknya al-ikhlas saja gitu kan. Al-ikhlas saja. Ternyata itu ada Pak Direktur Pak kasih tolong. Ini kok bisa jadi temuan al-ikhlas gitu. Akhirnya baru terbuka Pak. Ini yang pertama katanya tidak memenuhi persyaratan, yang datang yang baru memenuhi persyaratan. Pasti ganti ada ini. Wah baru yang kita kejar malam-malam. Akhirnya dipertemukan antara si penerima yang nggak jadi dengan si penerima yang jadi. Akhirnya di situ bikin perjanjian. Pokoknya sekarang harus rela menyelesaikan tuh yang nggak nerima uangnya, maka yang nggak nerima uangnya, kemudian yang menerima uangnya kan persyaratannya tidak memenuhi persyaratan ya karena yang pengganti harus rela lah gitu kan. Si yang tidak menerima itu harus rela menyelesaikan administrasi dengan fakta perjanjian untuk tahun berikutnya gitu kan. Jadi utamakan yang ini hanya mau tuh alhamdulillah selesai begitulah. Itu namanya data. Jadi data itu harus benar-benar konkret kesimpulannya. Jadi tidak bisa main-main gitu ya. Tidak bisa main-main. Ketika Amis nolak gitu ya waktu itu saya ya alhamdulillah karena nolak itu berarti penuh rasa tanggung jawab. Karena untuk apa? Kalau memang datanya disodorkan tidak masuk ke dalam data emis gitu kan. Nah oleh sebab itu saya tekankan bahwa baik nanti akan disampaikan sistem data emisi yang terbaru gitu ya. Ini kan sekarang yang terbaru nanti akan diuraikan oleh kawan kita atau oleh operator yang ada di sini. Juga kita harus benar-benar bahwa data ini adalah apa ya, semacam modal awal. Bahkan bukan subdit kami Bu Sadia ya dari subdit kantor Kementerian Agama. Kalau saya punya data sekarang Bapak Inas ngancam atau menjanjikan ya, memberikan ancaman tapi ancaman positif mau berapa miliar kalau datanya punya program unggulan apa di madrasah diniyah yang notabene adalah cikal bakal pendidikan yang ada di Indonesia gitu kan. Sampai saat ini belum mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah gitu kan. Kalau punya data silakan masukkan datanya. Ternyata ada bingung tadi, datanya ternyata bingung. Ya makanya beliau juga
dalam rangka penertiban data, maka ingin mengumpulkan data seakurat mungkin untuk dimasukkan ke Bappenas gitu ya. Itu juga beliau punya program, diantaranya bahwa madrasah diniyah itu permasalahannya kan ini, saya maaf ya karena memang punya background di madrasah diniyah. Kenapa katanya sampai saat ini bahwa kita tidak punya santri tetap? Karena madrasah diniyah itu kan santrinya tidak mendapatkan bos lagi ya intinya ya. Karena itu santrinya adalah siswa SD, RI, SMP.